warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu mendapat rahmat dan ridha Allah ya. Untuk itu, jangan lupa sholat subuh. Coba, siapa yang udah sholat subuh hari ini? Nah, jangan lupa juga untuk mandi pagi. Setelah itu, berpakaian dengan rapi, bersihkan kamar tidurmu sendiri. Ibu yakin kalian pasti bisa. Oh iya, jangan lupa juga sarapan pagi supaya kalian bisa belajar dengan semangat dan juga beraktivitas di rumah dengan semangat. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan masuk ke tema 2, subtema 4, pelajaran 3. Kita akan belajar menjelaskan cara merawat ayam, membuat boneka ayam dari kardus bekas, mengenal pecahan. Ayo kita masuk pelajaran pertama, cara merawat ayam. Apakah kalian tahu ayam? Pernahkah kalian melihara ayam? Yuk kita cari tahu cara merawat. Nah, sebelum kita masuk ke cara merawatnya, kita baca dulu ya manfaat ayam bagi manusia. Nah, kenapa manusia memelihara ayam? Karena ayam bisa diambil daging dan telurnya untuk diolah menjadi berbagai macam makanan. Makanan apa saja? Ya, ada ayam goreng, ada telur rebus, telur mata sapi, telur dadar, dan kue juga. Nah, kue itu terbuat dari telur loh, karena bahan baku kue ada telur dan tepung. Lalu, yuk kita pelajari cara merawat ayamnya. Yang pertama adalah pilihlah anak ayam yang sehat. Yang kedua, banyaknya ayam cukup 2-5 ekor untuk pertama kali kita beternak ya. Lalu, siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan ya. Nah, minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampu. Lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Nah, seperti ini gambarnya, ada lampu supaya anak ayamnya tetap hangat. Nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat. Karena ayam itu butuh hangat. Nah, lampu ini mengganti penghangat dari induknya. Selanjutnya, lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau anak ayam. Seperti pada gambar ini adalah tempat minumnya. Kalian juga bisa sediakan tempat makannya. Nah, ganti air minum ayam setiap hari ya, karena kalau airnya dibiarkan tergenang, bisa nanti titik-titik nyamuk masuk ke dalamnya. Beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras, bisa juga jagung, bisa juga pakan ternak yang lainnya. Nah, simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya, seperti kucing atau anjing liar. Setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh menjadi besar dan kita perlu kandang yang lebih besar lagi. Jadi tidak bisa menggunakan karton lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan dengan cara membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Kemarin kita sudah belajar ya, ada kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa, dan berapa. Nah, dari gambar ini tadi ada gambar butiran beras. Pertanyaan apa yang bisa kita buat berdasarkan gambar ini dan teks sebelumnya? Nah, apa makanan ayam peliharaan Udin? Nah, kita buat langsung jawabannya ya. Makanan ayam peliharaan Udin adalah beras. Coba kamu tentukan
pertanyaan dan jawaban berdasarkan gambar yang ada di buku. Kerjakan dengan baik ya. Selanjutnya, kita belajar membuat boneka ayam. Apa saja bahan-bahannya? Yuk kita simak sama-sama. Pertama adalah kardus bekas. Kita buat seperti gambar. Selanjutnya adalah pola. Nah, pola ini bisa kamu buat menggunakan kertas HVS atau kertas apa saja. Nah, kita perlu gunting, kita perlu kapas, kita perlu stick ataupun kayu ataupun dari kardus bekas itu juga untuk tahanan dari ayamnya nanti. Kita butuh pensil dan juga lem. Nah, simak video pembuatannya ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat boneka ayam adalah membuat pola gambar. Buat pola gambar badannya, kemudian kepalanya, buat paruh dan mata. Dilanjutkan dengan membuat sayapnya. Kemudian membuat bagian ekor. Dan yang terakhir, membuat kedua kakinya. Bila kamu ingin lebih rapi, gunakan penggaris. Setelah semua pola sudah digambar, gunting polanya mengikuti garis yang sudah kamu buat. Gunting dengan rapi, teliti, dan sabar ya, supaya hasil guntingan kamu bagus dan tidak memotong gambar yang sudah ada. Jadi harus sesuai dengan gambarnya.
Nah, apabila ada gambar polanya menurut kamu terlalu besar, bisa kamu perkecil dan diperkirakan saja ya sesuai dengan ukuran kepalanya supaya seimbang. Setelah semua pola selesai, kamu perlu menyiapkan sebuah kardus bekas. Lalu kamu tempelkan pola tadi pada kardus menggunakan lem. Lem dengan rapi dan jangan terlalu banyak ya supaya kertasnya tidak robek. Pada bagian pola yang susah untuk ditempelkan lem, bisa kamu ganti melemnya pada kardus ya. Jadi kardusnya yang dilem, lalu kamu tempelkan polanya. Setelah semua tertempel dengan rapi, gunting karton atau kardus dengan rapi mengikuti pola. Lakukan dengan sabar, teliti, supaya hasilnya lebih bagus. Apabila kamu mengalami kesulitan saat menggunting, kamu bisa mengambil satu bagian saja secara acak, lalu baru digunting rapi. Nah, setelah semuanya selesai digunting, kita satukan bagiannya ya. Pertama bagian ekor kita lemkan di belakang badan. Yang kedua bagian kepala kita lemkan di atas badan. Yang ketiga bagian kaki kita lemkan di bagian bawah badan. Setelah itu kita ambil
kapas. Kapasnya kita robek-robek supaya teksturnya menjadi seperti tekstur bulu ayam. Kemudian bagian badan ayam kita beri lem untuk menempelkan kapasnya. Kita tempelkan kapas secara merata di bagian badan ayam. Setelah rata pada bagian badan, kita tempelkan bagian sayap. Nah, bagian sayap juga kita tempelkan dengan kapas. Setelah itu, bagian terakhir adalah kita ambil penopang ayamnya, bisa menggunakan kayu atau stik es krim ataupun kardus bekas yang berbentuk persegi panjang. Lalu kamu tempelkan anak ayamnya. Nah, jadi deh wayang anak ayam atau boneka anak ayam. Kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu pecahan. Nah, apa itu pecahan? Pecahan terdiri atas pembilang pada bagian atas dan penyebut pada bagian bawah. Pembilang merupakan bagian yang ditandai, sedangkan penyebut adalah jumlah semua bagian. Coba kita lihat contoh soal ya. Di sini ada kotak yang diwarnai 1, 2, diwarnai atau ditandai ada 2, dan jumlah seluruh kotak ada 1, 2, dan 3. Itu artinya pecahannya 2/3. Lalu soal yang kedua, ada di sini yang ditandai 1, 2, 3, berarti 3 per. Nah, jumlah semua kotak 1, 2, 3, 4, 5, berarti pecahannya 3/5. Kita lanjut soal selanjutnya. Di sini ada satu kotak yang ditandai berarti 1 per, dan jumlah semua kotak 1, 2, 3, 1/3. Soal terakhir, di sini yang ditandai ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kotak berarti 4 per, dan jumlah semua kotak 1, 2, 3, 4, 5, berarti penyebutnya 5, 4/5. Nah, sebelum kita mulai bekerja, garis pinggir dulu bukumu sekitar 3 atau 4 kotak supaya lebih rapi. Pada bagian atas buku, tulislah hari dan tanggal. Kemudian dilanjutkan dengan membuat tugasnya halaman berapa. Pada tugas ini halaman 181 ya. Kemudian buatlah gambar sesuai pada pecahan halaman 181. Gambar pertama berupa lingkaran, menggunakan benda yang berbentuk lingkaran. Buatlah dengan rapi. Kalau terjadi kesalahan, silahkan dihapus menggunakan menghapus. Kamu bisa menggunakan tutup botol, bisa menggunakan ekor gelas, ataupun jangka supaya lebih bagus.
Kemudian tulis soalnya ya, misalnya seperti pada gambar 3/8. Kemudian buat gambar kedua berupa persegi panjang yang terdiri dari 6 kotak atau 6 bagian maksudnya. Gunakan penggaris supaya lebih rapi. Kemudian tulis soalnya. Setelah itu buat soal yang ketiga, masih berupa persegi panjang. Gunakan roll supaya gambarmu lebih bersih dan rapi. Kemudian buat soalnya. Soal keempat masih berbentuk lingkaran. Buat gambar lingkarannya menggunakan tutup botol, jangka atau ekor gelas atau apapun benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian kita buat gambar terakhir, gambar segitiga. Gunakan penggaris supaya lebih rapi. Kemudian kita buat soalnya. Tiga per 4 dan 1/2. Langkah selanjutnya kita buat pecahannya menggunakan pensil warna. Jadi bagian pembilangnya, mewakili pembilang kita beri warna. Penyebutannya ada 8 dan pembilangnya 3. Kita warnai 3 buah bagian. Warnai dengan warna kesukaanmu dan dengan rapi. Selain menggunakan pensil warna, kamu bisa menggunakan krayon atau spidol ataupun hanya pensil saja, lalu kamu arsir dengan rapi. Kamu bisa gunakan penggaris supaya warna yang saat mewarnai kamu lebih gampang dan mudah, sehingga tidak keluar garis.
Kemudian kita masuk soal selanjutnya, 2/6, kotaknya ada penyebut 6 dan pembilangnya 2. Jadi yang akan kita warnai 2 kotak saja atau 2 bagian. Di sini menggunakan warna orange ya. Tetap menggunakan garis supaya lebih rapi dan tidak keluar garis. Selanjutnya pecahan 4/5. Penyebutnya 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan pembilangnya 4, 1, 2, 3, 4. Kita tandai, lalu kita menggunakan warna hijau ya. Kalian bisa pilih warna yang kalian suka. Selanjutnya pecahan 3/4, penyebutnya 4, 1, 2, 3, 4, pembilangnya 3, lalu berarti yang kita warnai 3. Di sini menggunakan warna ungu, kita warnai dengan rapi 3 bagian. Kemudian kita akan membuat pecahan 1/2. Nah, 2 penyebutnya, 2 penyebutnya dan 1 pembilangnya, berarti yang diwarnai cuma 1 bagian. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang kita harus merawat ayam dengan memberi makan, minum, dan tempat yang nyaman sebagai kandangnya. Lalu, kita sudah belajar membuat boneka ayam harus dengan kesabaran dan ketelitian. Ibu yakin kalian semua bisa melakukannya.
Nah, yang ketiga, pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang pada bagian atas dan penyebut pada bagian bawah. Sekian pelajaran kita hari ini. Kita tutup pelajaran dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.